Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Oktavianita dengan NIM 21102101010, Prodi D4 Sanitasi Lingkungan, mata kuliah Dasar Teknik. Baik, di sini saya akan membahas tentang konstruksi kayu dan juga konstruksi batu bata. Yang pertama ada konstruksi kayu. Definisinya yaitu kayu bangunan adalah kayu yang diperoleh dengan jalan mengkonversi kayu bulat menjadi kayu berbentuk balok, papan, ataupun bentuk lain sesuai dengan tujuan penggunaannya. Pengertian kayu ialah suatu bahan yang diperoleh dari pohon-pohon di hutan yang merupakan bagian dari pohon tersebut. Setelah diperhitungkan bagian-bagian mana yang lebih banyak dimanfaatkan untuk sesuatu tujuan penggunaan, baik berbentuk kayu pertukangan, kayu industri, maupun kayu bakar. Kayu merupakan hasil hutan dari kekayaan alam, merupakan bahan mentah yang mudah diproses untuk dijadikan barang sesuai kemajuan teknologi. Yang pertama ada jenis kayu. Ada banyak jenis kayu di Indonesia yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dan digunakan untuk produk yang berbeda pula. Setiap jenis kayu memiliki sifat fisik tertentu yang menentukan kualitas dan kegunaan dari kayu tersebut. Nah, berikut ini juga ada jenis-jenis kayu dan juga ada gambarnya. Yang pertama ada kayu jati, yang kedua ada kayu meranti, yang ketiga ada kayu merbau, yang keempat ada kayu albasia. Yang kelima ada kayu cendana, yang keenam ada kayu ulin, yang ketujuh ada kayu eboni, yang kedelapan ada kayu trembesi, yang kesembilan ada kayu bangkirai, yang kesepuluh ada kayu kamper, yang kesebelas ada senokelin, yang kedua belas ada sungkai, yang ketiga belas pinus dan cemara, yang keempat belas ada kayu kelapa, yang kelima belas ada kayu mohoni, yang keenam belas ada kayu aren. Nah, selanjutnya ada kelas kuat dan awet kayu. Kekuatan adalah daya tahan kayu terhadap kekuatan mekanis dari luar, antara lain daya dukung, daya tarik, daya tahan, dan sebagainya. Pengawetan adalah daya tahan kayu terhadap serangan hama, yaitu serangan serangga dan jamur. Kelas kuat kayu adalah tingkat ketahanan alami suatu jenis kayu terhadap kekuatan mekanis atau beban kayu yang terdiri dari berat jenis keteguhan lengkung mutlak atau KLM dan juga keteguhan tekanan mutlak atau KTM. Kelas kuat kayu dinyatakan dalam kelas kuat 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Makin besar angka kelasnya, makin rendah kekuatannya. Berikut ini juga ada tabel kelas kuat kayu. Bisa dilihat ya teman-teman. Di sini ada kelas kuat 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Di sini ada berat jenis kering udara, ada kuat KLM, keteguhan lengkung mutlak, dan juga ada kuat KTM, keteguhan tekanan mutlak. Selanjutnya ada kelas awet kayu. Kelas awet kayu adalah tingkat kekuatan alami sesuatu jenis kayu terhadap pengaruh kelembaban, pengaruh iklim dan cuaca, serta serangan hama. Di sini juga ada kelas awet 1 yaitu 25 tahun, kelas awet 2 yaitu 15 sampai 25 tahun, kelas awet 3 yaitu 10 sampai 15 tahun, kelas awet 4 5 sampai 10 tahun, dan kelas awet 5 kurang dari 5 tahun. Selanjutnya ada ukuran kayu. Di sini ada tabel ukuran kayu berdasarkan penggunaannya. Di sini juga ada jenis penggunaan, tebalnya, dan juga lebarnya. Selanjutnya ada penyambungan. Pengertian sambungan kayu adalah dua batang kayu atau lebih yang saling disambungkan satu sama lain sehingga menjadi satu batang kayu yang panjang. Pengertian hubungan kayu adalah dua batang kayu atau lebih yang saling dihubungkan satu sama lain pada satu titik tertentu sehingga menjadi bagian konstruksi. Nah, berikut juga ada gambar dari sambungan kayu. Yang pertama di sini ada sambungan bibir lurus. Yang kedua ada sambungan bibir lurus berkait. Yang ketiga ada sambungan bibir miring. Yang keempat ada sambungan bibir miring berkait. Yang kelima ada sambungan takikan lurus. Yang keenam ada sambungan mulut ikan. Yang ketujuh ada sambungan takikan lurus rangkap. Yang kedelapan ada sambungan lidah dan alur. Yang kesembilan ada sambungan lidah lepas dan alur.
Yang ke-10 ada sambungan kayu menyudut, 11 ada sambungan tagikan lurus, 12 ada sambungan purus dan lobang dengan satpun purus lurus, yang ke-13 ada sambungan tagikan lurus ekor burung pada pertemuan. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, di sini juga ada gambar dari sambungan-sambungan kayu. Bagaimana cara menyambungkan kayu agar bisa menjadi satu bagian. Baik, selanjutnya yaitu perhitungan bahan, menjelaskan bagaimana cara untuk menghitung kubikasi kayu. Pertama, kita harus tahu dulu berapa volume dalam 1 meter kubik. Jadi, 1 meter kubik itu sama dengan 1 meter dikali 1 meter dikali 1 meter, atau 100 cm dikali 100 cm dikali 100 cm. Jadi, sama dengan 1000 cm per kubik. Berikut, kita harus tahu dulu berapa volume kayu yang akan kita beli. Jadi, misalkan kita akan beli kayu ukuran 4 cm dikali 6 cm dengan panjang 4 meter atau kayu kusen. Maka untuk menghitung volume kayu, rumusnya adalah luas penampung kayu dikalikan dengan panjangnya. Volume sama dengan lebar dikali panjang. Jadi, sehingga volume satu batang kayu tersebut adalah 4 cm dikali 4 cm dikali 400 cm, sama dengan 9,600 cm per kubik. Jadi, rumus untuk menghitung berapa batang kayu dalam 1 kubik, yaitu volume 1 kubik akan dibagi dengan volume kayu. Jadi, misalkan kita ingin mengetahui berapa batang kayu ukuran 4 cm dikali 6 cm dengan panjang 4 meter dalam 1 kubik, maka hitungannya 1000 cm per kubik dibagi 9,600 cm per kubik. Jadi sama dengan 404 batang kayu. Artinya dalam 1 meter kubik kayu ukuran 4 dikali 6 dengan panjang 4 meter akan terdapat 104 batang kayu. Nah, yang kedua, konstruksi batu bata. Konstruksi batu bata adalah penyusun batu bata yang saling dilekatkan sehingga membentuk sebuah bangunan yang diharapkan. Yang pertama ada ukuran batu bata. Saat ini ukuran batu bata yang beredar di pasaran mempunyai ukuran dimensi bervariasi baik yang dijumpai dari hasil pabrik maupun hasil pekerjaan lokal atau industri rumah tangga. Untuk bangunan ukuran standar yang biasa dipergunakan adalah panjang 240 mm, lebarnya 115 mm dan tebal 52 mm. Panjang 230 mm, lebar 110 mm, dan juga tebal 50 mm. Penyimpangan yang diizinkan untuk ukuran tersebut adalah panjang maksimum 3%, lebar maksimum 4%, dan tebal maksimum 5%. Satuan ukuran batu bata adalah 1 batu sama dengan struk, 1/2 batu sama dengan kop. Selanjutnya ada jenis pasangan. Pasangan batu atau ikatan bata adalah susunan beberapa buah bata yang diikat menjadi satu kesatuan dengan menggunakan bahan perekat yang disebut spasi. Tebal perekat pasangan bata umumnya tipis, yaitu antara 1 sampai 1,5 cm. Perekat untuk pasangan bata dapat dibuat dari campuran bahan-bahannya sebagai berikut. Yang pertama, untuk pasangan batu biasa, 1 kapur, 1 semen merah, dan 2 pasir. Yang B, untuk pasangan bata keras 1 semen, sama dengan 5 pasir. Untuk pasangan bata kedap air, 1 semen dan 2 pasir. Pasangan batu bata adalah batu bata yang disusun sedemikian rupa dengan menggunakan campuran adukan pasir dan semen. Teknik pemasangan batu bata tersebut membentuk konstruksi utuh pada bangunan. Pemasangan batu bata pada dinding rumah merupakan pekerjaan yang mudah namun membutuhkan keahlian dan ketelitian. Nah, berikut ini juga ada jenis pasangan batu bata. Yang pertama ada pasangan bata transram, yaitu transram adalah jenis dinding bata yang bersifat anti air karena maka transram terletak paling bawah, tepat di atas loft. Nah, di sini juga ada gambar dari pasangan bata transram. Yang kedua ada pasangan bata satu batu, dan juga ada gambarnya. Yang ketiga ada pasangan bata
1/2. Di sini juga ada gambarnya ya teman-teman. Yang ketiga ada pasangan bata 1/3 dan juga ada gambarnya. Yang kelima ada pasangan bata 1/4. Di sini juga ada gambarnya. Yang keenam ada pasangan bata rolang dan juga ada gambarnya. Yang ketujuh ada pasangan bata per meter persegi. Jadi bisa dilihat ya teman-teman bagaimana cara pasangan bata. Selanjutnya ada perhitungan batu bata. Dengan metode hitung langsung, kita tidak perlu menggunakan rumus. Jadi pertama, ukur dinding sepanjang 1 meter persegi, kemudian hitung berapa jumlah keseluruhan batanya dalam 1 meter persegi tersebut. Namun, hal ini bisa dilakukan hanya jika bata merah belum diplaster. Setelah dilakukan perhitungan langsung, biasanya pada 1 meter persegi, dinding terdapat 70 buah bata dengan ukuran 19 cm dan juga tebalnya 5 cm. Dengan menghitung ukuran bata, umumnya bata merah memiliki ukuran panjang 19 cm, lebar 9 cm, dan juga tebal 5 cm. Maka kita dapat mengetahui jumlah pemakaian bata merah per meter dinding. Panjang dan tebal bata merah ditambah dengan perekat atau adukan kurang lebih jadi 2 cm, tergantung pada ketebalan perekat. Jadi panjangnya menjadi 21 cm dan tebal 7 cm. Menghitung pemasangan bata dalam horizontal per meter dengan cara 100 cm atau per 21 cm sama dengan 4,75. Jadi dibulatkan menjadi 5 bata merah. Menghitung pasangan bata dalam vertikal dengan cara 100 cm per 7 cm sama dengan 14,2. Dibulatkan jadi 14 buah bata. Sekarang kita tuh dapat menghitung jumlah kebutuhan bata merah untuk 1 meter persegi, yakni 5 dikali 14 sama dengan 70 buah bata. Perlu kita perhatikan juga bahwa ukuran bata itu tidak selalu sama. Perbandingan selisih ukurannya juga disebabkan karena produksi dari masing-masing kota berbeda sesuai dengan kebiasaan daerah tersebut. Jadi terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.